గట్టిగా. Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul One Neno Kadin. Film yang dirilis tahun 2014 ini disutradarai oleh Sukumar dan dibintangi oleh Mahesh Babu dan Kriti Senon. Neno Kadin berkisah tentang usaha seorang pria untuk menemukan pelaku pembunuhan terhadap kedua orang tuanya. Tetapi usaha ini tidak mudah karena pertama, peristiwa itu terjadi 20 tahun yang lalu. Dan yang kedua, pria ini menderita suatu kelainan di mana ia tidak bisa membedakan antara hayalan dan kenyataan. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang anak laki-laki berlari dari kejaran beberapa pemuda ketika ia melintasi sebuah jalan. Sejurus kemudian Gautam terbangun dari mimpi buruk. Ia kemudian memulai sebuah konser yang disaksikan oleh ribuan penggemarnya. Gautam adalah seorang bintang rock yang sangat populer. Ketika Gautam sedang menyanyi, seorang pria muncul dari kerumunan dan menembaknya. Tembakan itu meleset. Gautam kemudian mengejar pria tadi hingga keluar panggung. Dan sejurus kemudian Gautam ditabrak oleh sebuah mobil. Beruntung ia bisa melakukan salto akrobatik yang membuat dirinya selamat. Ia kemudian mengejar mobil tadi menggunakan sepeda motor. Dengan sebuah aksi yang fenomenal, Gautam berhasil membuat mobil terguling di udara dan jatuh terbalik. Ia menangkap pria yang menembaknya tadi, kemudian menghajarnya berulang kali. Adegan perkelahian itu direkam oleh seorang gadis. Gautam pada akhirnya berhasil membunuh pria tadi. Gautam melaporkan dirinya kepada polisi. Ia mengaku membunuh 3 orang pria yang telah menewaskan ayah dan ibunya. Berita tentang dirinya kemudian menggemparkan awak media dan jagat hiburan setempat. Mereka tidak menyangka jika bintang rock setenar Gautam ternyata adalah seorang pembunuh. Are you sure? Thank you. Ada seorang reporter cantik bernama Samira. Ia adalah wanita yang merekam semua adegan perkelahian Gautam. Samira kemudian memutarkan video eksklusif saat Gautam menghabisi penjahat. Ketika menyaksikan video itu, semua orang terperanjat. Ternyata Gautam berhalusinasi. Seakan-akan ia telah menghabisi pembunuh yang telah membunuh kedua orang tuanya. Dan ia mengira jika hal itu nyata. Samira memiliki bukti video bahwa Gautam memang melakukan semua adegan itu sendirian dan tanpa ada seorang pun di sana. Samira kemudian menuduh jika polisi telah mengkriminalisasi Gautam. Dan bahkan saat polisi memeriksa TKP, mereka tidak menemukan mayat di sana. Film kembali ke adegan di mana Gautam kecil berlari dari kejaran para penjahat dan sebuah mobil hampir saja melindasnya. Gautam kecil kemudian mengatakan kepada polisi bahwa para penjahat itu telah membunuh kedua orang tuanya di sebuah bis. Ia membawa polisi ke lokasi pembunuhan, tetapi tidak ada mayat di sana. Menurut sopir bis, Gautam memang mengalami gangguan mental. Ia sering berhalusinasi seperti itu. Gautam dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan terkait mentalnya. Dokter mengatakan bahwa Gautam dari kecil tidak memiliki orang tua. Karena itulah ia menciptakan ilusi seakan-akan orang tuanya pernah ada dan mereka dibunuh oleh para penjahat. Menurut dokter, Gautam mengalami kelainan di mana ia tidak bisa membedakan antara hayalan dan kenyataan. Ketika diminta untuk mengingat wajah kedua orang tuanya,
Gautam sama sekali tidak bisa mengingat wajah kedua orang tuanya. Bahkan Gautam tidak mengetahui nama orang tuanya itu. Tetapi Gautam sangat yakin jika orang tuanya dibunuh oleh 3 penjahat ketika ia masih kecil. Hello, scientist. Seorang ilmuwan dibunuh oleh pria berwajah Mongolia dengan rambut dikuncir. Pria ini bernama Antonio. Antonio membunuh sang ilmuwan karena ilmuwan tersebut berhasil menemukan fakta bahwa perusahaan milik Antonio menjadi penyebab kematian orang-orang di wilayah itu. Gautam menyaksikan 4 pemuda masuk ke rumahnya. Ia memukuli mereka dan ketika lapor polisi, kembali ia tidak bisa membuktikan bahwa ia telah membunuh siapapun. Media semakin mengekspos berita tentang halusinasi Gautam dan hal itu membuat ia depresi. உங்களை எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாதிரி ஸ்பீட் போர்ட்ல வந்தேன். Gautam pada akhirnya memilih berlibur di wilayah yang bernama Goa. Wartawan yang bernama Samira juga ikut serta ke Goa. Ia secara diam-diam membuntuti Gautam untuk mendalami berita terkait kelainan yang diderita oleh Gautam. Samira berusaha mendekati Gautam untuk mewawancarai dirinya, tetapi Gautam menolak. Samira tidak putus asa, ia kemudian menyusun sebuah siasat. Samira membohongi Gautam dan mendatangi pria itu berulang kali. Ia bahkan berganti pakaian dan berganti karakter setiap kali Samira mendatangi Gautam. Kadang Samira memainkan watak yang lembut dan halus, dan terkadang juga sebaliknya. Ia dengan sengaja mengkondisikan seakan-akan di pertemuan sebelumnya Gautam berhalusinasi. Saat melakukan adegan ini, Samira merekam semuanya menggunakan kamera tersembunyi. Ia bahkan dengan bangga memamerkan rekaman itu kepada teman-temannya sebagai bukti bahwa ia bisa mengerjai seorang bintang rock terkenal yang bernama Gautam. Selama di Goa, Gautam yakin jika ia melihat seorang pria berwajah Mongolia dan berambut dikuncir. Menurutnya, pria itulah yang membunuh kedua orang tuanya. Samira tidak percaya dengan apa yang disampaikan Gautam. Ia kemudian meminta Gautam untuk menjadi pacarnya selama 1 hari. Samira berdalih bahwa dirinya adalah fans berat Gautam dan permintaan seorang fans harus dikabulkan. Karena risih dengan tingkah Samira, Gautam kemudian memberikannya obat tidur yang membuat Samira tidak sadarkan diri. Gautam meletakkan Samira di dalam kapal miliknya. Keesokan harinya, ketika Samira dan Gautam masih tertidur, sekelompok pria membakar kapal itu. Saat Gautam tersadar, ia melihat api sudah menjalar dan kian membesar. Beruntung, Gautam berhasil menyelamatkan Samira dengan mengikatkannya pada sebuah parasut, sedangkan ia memilih menaiki motorbot yang ada di kapal itu. Derita Gautam terus berlanjut, para penjahat mengejarnya. Mereka berniat menembak Gautam, tetapi Gautam berhasil mendekati seorang penjahat dan merebut pistol darinya. Ia kemudian menembak balik semua penjahat tadi. Karena jumlah mereka banyak, Gautam memilih melarikan diri dengan menaiki parasut yang tadinya diikatkan pada Samira. Samira terbangun dan menemukan dirinya terdampar di sebuah pulau. Ia melihat Gautam juga ada di sana. Saat Gautam terbangun, ia menceritakan semua yang terjadi kepada Samira. Tetapi Samira tidak percaya. Samira berpikir jika Gautam berhalusinasi. Ia kemudian berteriak minta tolong kepada kapal yang melewati area tersebut. Tetapi tidak ada yang mendengarkan Samira. Di saat itulah Gautam menemukan rekaman kamera yang menunjukkan bahwa Samira membohongi dirinya saat ia diwawancarai. Sadar jika ia dipermainkan oleh Samira, Gautam justru berniat untuk mengerjai gadis itu. Ia berpura-pura berhalusinasi dan mengatakan bahwa Samira tidak nyata. Untuk membuktikan bahwa Samira benar-benar bukan ilusinya, Gautam meminta Samira untuk mencium dirinya. Setelahnya, Gautam menunjukkan bukti rekaman video saat Samira mempermainkan dirinya. Karena itulah ia membalas tindakan Samira dengan berpura-pura berhalusinasi.
Samira marah. Ia kemudian meninggalkan Gautam dengan menaiki perahu nelayan ketika Gautam sedang tertidur. Dan sejurus kemudian, ketika terbangun dari tidur, Gautam dipukuli penjahat. Setelah ia pingsan, para penjahat meninggalkannya. Salah satu dari mereka agak terlambat menaiki motorbotnya karena mesinnya susah dinyalakan. Sementara teman-teman yang lain sudah berangkat duluan. Gautam mengejar penjahat yang tersisa itu dan memukulinya agar mendapatkan motorbot tadi. Setelah itu, Gautam berhasil keluar dari pulau yang tidak berpenghuni tersebut. Gautam mendatangi Samira. Ia yakin jika para penjahat tadi ingin membunuh Samira, bukan dirinya. Terbukti para penjahat tidak membunuh Gautam sekalipun mereka punya kesempatan untuk melakukan itu. Samira tidak percaya kepada Gautam. Ia merasa kapok setelah dibohongi Gautam sebelumnya. Gautam berusaha meyakinkan Samira. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya peduli kepada keselamatan Samira karena Gautam mencintai gadis itu. Samira tetap tidak percaya. Ia justru memilih lari meninggalkan Gautam. Sekalipun Samira menghindar, Gautam tetap membuntutinya untuk memastikan bahwa Samira tetap aman. Suatu malam, sekumpulan pemuda memasuki kediaman Samira. Gautam menghajar para pemuda tadi. Ternyata hari itu Samira ulang tahun. Rahul dan teman-temannya berniat memberikan kejutan kepadanya. Tetapi Gautam justru mengira jika mereka adalah pembunuh. Setelah itu, Samira semakin membenci Gautam. Gautam berusaha meminta maaf kepada Samira, tetapi gadis itu tidak menerima permohonan maafnya. Gautam akhirnya semakin tertekan dan ia bahkan tidak bisa membedakan antara hayalan dan kenyataan. Bahkan ketika Samira benar-benar diculik oleh para penjahat di depan matanya, Gautam mengira jika itu hanyalah sebuah ilusi. Para penjahat tadi kemudian memukuli Gautam dan mereka menyayat leher Samira. Gautam akhirnya melakukan perlawanan dan menyelamatkan gadis itu. Menurut Gautam, tidak peduli apakah itu ilusi atau nyata, siapapun yang menyakiti Samira akan ia habisi tanpa kompromi. Sejak saat inilah Samira akhirnya mau menerima cinta Gautam. I'm sorry, Gautam. Samira mendatangi bosnya yang bernama Samir. Ia mengatakan bahwa seseorang mengincar nyawanya dan orang itu adalah Antonio, pemilik sebuah perusahaan. Samira memiliki bukti jika perusahaan Antonio menghasilkan limbah kimia berbahaya. Ternyata ilmuwan yang dibunuh oleh Antonio adalah teman Samira dan ia sudah memberikan bukti kejahatan perusahaan Antonio kepada Samira. Bos Samira menolak menayangkan bukti video itu di stasiun TV miliknya. Ia ternyata sudah terlebih dahulu mendapat ancaman pembunuhan dari Antonio. Sementara itu, sambil menunggu Samira bertemu dengan bosnya, Gautam masuk ke dalam toilet. Di sana, ia bertemu dengan Antonio. Gautam berhasil mengacungkan pistolnya kepada Antonio. Tetapi, ia mengira jika itu pasti hayalannya semata. Karena tidak mungkin Antonio tiba-tiba bisa ada di sana. Gautam bahkan menceritakan masa lalunya kepada Antonio saat ayah dan ibunya dihabisi oleh 3 penjahat di sebuah bis. Salah satu dari penjahat itu wajahnya mirip dengan Antonio. Karena mengira jika Antonio hanyalah sebuah ilusi, Gautam kemudian menembak Antonio hingga tewas. நீ சொன்னா மட்டும் நம்பிடுவாங்களா? Samira terkejut mendengar bunyi letusan pistol. Ia bergegas ke toilet dan ternyata ia menyaksikan Antonio terkapar tidak bernyawa. Gautam panik sepanik-paniknya. Ia panik sebab jika penjahat itu benar-benar mati, maka tidak ada yang bisa membuktikan bahwa masa lalunya nyata, bukan hanya ilusi semata. Setelahnya, Gautam membuang mayat Antonio. Ia bertekad untuk mencari 2 pembunuh lagi yang tersisa agar bisa membuktikan bahwa orang tuanya memang pernah ada dan bukan hanya ilusi semata. Gautam tidak mengingat wajah 2 pembunuh orang tuanya selain Antonio yang sudah tewas. Tetapi malam sebelum ia berangkat ke goa,
Gautam terlibat baku hantam dengan 4 pemuda yang mendatangi rumahnya. Sebenarnya Gautam merekam kejadian itu. Ia memasang kamera di tempat tersembunyi. Dari foto-foto itulah Gautam berhasil menemukan gerakan tangan penjahat ketika ia menekan nomor ponsel yang dihubungi. Setelah menghubungkan semua foto itu secara berurutan, Gautam akhirnya mendapatkan nomor ponsel seseorang. Gautam menghubungi nomor ponsel tersebut. Seorang pria mengangkatnya dan entah bagaimana Gautam mendadak ada di rumah itu. Pria tua tadi bernama Dipak. Gautam memaksa Dipak untuk berbicara. Menurut Dipak, setelah mengetahui berita terkait halusinasi Gautam di TV, ia mengirimkan 4 pemuda ke rumah Gautam. Tujuannya adalah agar menyampaikan kepada Gautam perkara sebenarnya yang terjadi. Tetapi Gautam justru memukuli ke-4 pemuda tadi. Dipak juga pernah menemui Gautam untuk berbicara kepadanya secara pribadi. Tetapi Gautam mengira jika Dipak hanya bagian dari halusinasinya. Jadi ia mengabaikan Dipak. Dipak akhirnya menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. 20 tahun silam, Dipak berprofesi sebagai sopir taksi. Ia mengangkut 2 penumpang. Dipak diminta membuntuti sebuah bis. Ketika bis berhenti di tempat yang sepi, kedua pemuda tadi masuk ke dalam bis dan membunuh orang tua Gautam. Gautam melarikan diri dan mereka mengejarnya. Setelah itu, ia justru bertemu dengan polisi. Saat Gautam lari dari kejaran para penjahat, sopir bis dan kondekturnya memindahkan mayat orang tua Gautam ke dalam bagasi taksi dan mereka membersihkan bekas darahnya. Jadi ketika Dipak membawa polisi masuk ke dalam bis, mereka tidak menemukan mayat di sana. Dan bahkan sopir bis yang sudah dibayar oleh penjahat ini mengatakan bahwa Gautam mengalami gangguan jiwa. Setelah kejadian itu, Gautam sulit membedakan antara hayalan dan kenyataan. Sopir taksi yang bernama Dipak kemudian diancam oleh para penjahat agar tidak membongkar rahasia ini. Ia diberikan sejumlah uang untuk menguburkan mayat orang tua Gautam. Setelahnya, Dipak memilih tinggal di Inggris dan sesekali ia pulang ke India. Dipak membawa Gautam ke makam orang tuanya. Ia juga menyerahkan barang titipan sang ayah kepada Gautam. Benda itu adalah kubus Rubik dan koin buatan Inggris. Untuk menyelidiki benda tersebut, Gautam dan Samira memutuskan berangkat ke Inggris. Ia menelpon temannya yang bernama Michael agar menjemputnya di bandara. Saat tiba di sana, Gautam justru dijemput oleh sopir taksi yang bernama Gulab. Di tengah perjalanan, mobil Gautam mendadak ditabrak. Gulab terpental keluar tetapi Gautam dan Samira terperangkap di dalam mobil yang terbalik. Sejurus kemudian, sebuah mobil kontainer besar kembali menabrak mobil Gautam yang membuat mereka terjatuh di sebuah jembatan. Ajaibnya, Gautam dan Samira berhasil selamat dari kecelakaan maut tersebut. Gautam curiga kemungkinan Michael adalah otak di balik serangan itu. Karena hanya dirinya yang mengetahui kedatangan Gautam di London. Saat didatangi oleh Gautam, Michael justru melarikan diri. Gautam mengejarnya masuk ke dalam kamar hotel, tetapi saat ditemukan, Michael justru tewas tertembak seseorang. Penembak itu bahkan membidik Samira, tetapi Gautam berhasil mendorong gadis itu yang membuatnya lolos dari tembakan. Gautam kemudian mengejar penembak tadi. Ia menerobos kaca jendela dan melompat di antara 2 gedung. Aksi pengejaran dilanjutkan dengan menggunakan sepeda motor, tetapi pada akhirnya Gautam justru terjatuh dan pingsan. Gautam mengaku kepada Samira bahwa ia tidak bisa mengingat wajah orang tuanya karena rasa takut berlebihan yang ia derita setelah menyaksikan pembunuhan di depan matanya sendiri. Gautam merasa putus asa karena ia tidak bisa menemukan siapa yang menghabisi orang tuanya. Gautam kemudian mencoba menyusun kubus Rubik yang diberikan sang ayah kepadanya. Dan alhasil, ia menemukan logo sebuah bank lengkap dengan nomor rekeningnya di sana.
Gautam mendatangi bank itu. Isi simpanan barang di bank tersebut adalah bibit padi. Gautam semakin bingung dan penasaran. Ketika mereka sedang berada di area parkiran, segerombolan geng motor memburu Gautam. Mereka bukan geng motor biasa. Buktinya, mereka mengejar Gautam dan bersemangat untuk membunuhnya dengan cara yang cukup nekat, yaitu menaikkan motor di atas barisan mobil dan berniat menabrak Gautam. Gautam sendiri berhasil menyelinap masuk ke sebuah mobil. Ketika Gautam mencoba melarikan diri dari geng bermotor itu, Gautam menabrak mobil polisi dan setelahnya ia sadar jika Samira tidak ada bersamanya. Gautam kembali mendatangi parkiran. Ia memanggil nama Samira berulang kali, tetapi gadis itu tidak pernah muncul. Sejurus kemudian, Gulab hadir di tempat itu. Di sampingnya ada dua polisi. Gulab kemudian berkata kepada Gautam, "Siapa Samira? Tidak ada gadis di sini. Dari awal kedatanganmu di London, kau datang sendirian. Kau selalu berbicara seolah-olah dirimu berbicara kepada orang lain." Setelah mengatakan itu, Gulab menjelaskan kepada polisi bahwa Gautam sedang berhalusinasi. Bahkan di tempat itu tidak ada tanda-tanda bekas perkelahian. Karena menabrak polisi, Gautam akhirnya ditahan. Ada seorang pria bernama Narvin. Ia mengaku sebagai penggemar berat rocker Gautam. Narvin mendatangi kantor polisi. Ia menjelaskan bahwa Gautam memang membawa seorang gadis saat ia datang ke London. Narvin bahkan sempat foto-foto dengan Gautam ketika mereka bertemu di bandara. Di foto itu ada foto Samira. Narvin kemudian meminta polisi melepaskan Gautam. Tetapi polisi tidak mau melakukan itu karena Gautam merusak mobil mereka. Tak lama berselang, seorang pria bernama Rajesh juga datang ke kantor polisi. Rajesh kemudian membayar uang jaminan Gautam dan akhirnya Gautam dibebaskan. Ketika keluar dari kantor polisi, Gautam mengatakan bahwa ia dan Gulab dengan sengaja bersekongkol untuk menghilangkan Samira. Tujuannya adalah agar Gautam ditahan di kantor polisi dan memancing penjahat agar mengeluarkan Gautam dari sana. Karena jika Gautam tetap berada di kantor polisi, maka akan sulit bagi pembunuh untuk menghabisinya. Dengan munculnya Narvin dan Rajesh di kantor polisi, itu artinya kedua orang inilah yang mengincar nyawa Gautam sejak ia datang ke London. Tetapi Gautam bingung apa yang membuat kedua orang ini begitu nekat ingin membunuh dirinya. Gautam kemudian memukuli dan mengancam akan membunuh mereka berdua jika mereka tidak memberitahu kebenaran yang terjadi. Narvin siap memberitahu Gautam, tetapi sebaliknya Rajesh melarang. Karena jika Gautam tahu perihal sesungguhnya, maka Gautam akan menghabisi mereka berdua. Gautam kemudian memasukkan Rajesh ke dalam bagasi mobil. Narvin membawa Gautam ke sebuah jalanan yang terletak di tepi pantai. Ketika tiba di sana, Narvin mengatakan bahwa di tempat itulah Gautam pernah membunuh seseorang. Gautam kemudian teringat akan salah satu hayalannya. Ia merasa memang pernah membunuh seseorang di sana. Ternyata pembunuhan itu nyata dan bukan hayalan Gautam semata. Dan pria yang dibunuh Gautam di tempat itu adalah ayah Narvin. Karena itulah Narvin ingin balas dendam kepada Gautam. Narvin adalah orang yang menabrak Gautam dengan mobil kontainer, tetapi Gautam tetap berhasil selamat. Setelah Narvin menjelaskan perihal tersebut, Gautam sadar jika dendamnya sudah terbalaskan sempurna karena pembunuh orang tua Gautam bukanlah 3 orang melainkan 2. Sedangkan pria ketiga yang dilihat Gautam semasa kecil, pria itu adalah sopir taksi, bukan pembunuh. Gautam merasakan sakitnya kehilangan orang tua. Karena itulah ia siap mati di tangan Narvin. Gautam kemudian meminta Narvin untuk menembak dirinya. Sejurus kemudian, Rajesh berhasil keluar dari bagasi. Ia berusaha kabur menggunakan mobil tadi. Tetapi Gautam menembak ban mobil itu yang membuatnya terguling dan hampir terbakar. Gautam berhasil mengeluarkan Rajesh yang terjebak di dalam mobil sebelum pada akhirnya mobil itu meledak. Gautam menodongkan pistol pada Rajesh. Sebelum ia membunuhnya, bos Rajesh yang bernama John menelpon. Setelah melihat foto John di ponsel, Gautam jadi sadar bahwa pembunuh ayahnya masih hidup. Saat ditanya oleh Gautam, Narvin mengatakan bahwa dulunya
Ayah Narvin bekerja sebagai seorang sopir taksi. Ternyata sopir taksi yang bernama Deepak adalah ayah Narvin. Deepak adalah sopir taksi yang dulunya mengantar dua pembunuh membuntuti bis yang dinaiki Gautam dan keluarganya. Deepak kemudian dipaksa untuk mengubur jasad orang tua Gautam dan ia diberikan uang yang banyak untuk tutup mulut. Tetapi pada akhirnya Deepak merasakan penyesalan. Narvin mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh Gautam dari pria yang bernama John. Itu artinya Narvin difitnah oleh John. Karena fakta yang sebenarnya adalah ketika Gautam ingin menembak Deepak, sebuah mobil menabraknya terlebih dahulu. Dan pemilik mobil itu adalah John. Setelah mengetahui jika Gautam bukan pembunuh ayahnya, Narvin akhirnya melepaskan Gautam. Gautam mendatangi bos Rajesh yang bernama John. Pria ini menceritakan kebenaran yang terjadi. Dulunya, ayah Gautam dan John adalah ilmuwan. Mereka berteman baik. Suatu hari, ayah Gautam berhasil menemukan bibit padi unggul, di mana bibit ini bisa tumbuh dalam segala kondisi dan cuaca apapun. John ingin agar benih ini dijual ke perusahaan. Tetapi, ayah Gautam tidak mau. Ia justru ingin memberikannya kepada masyarakat secara gratis, demi kemakmuran mereka. John yang serakah berniat merampas bibit itu. Karena itulah John membunuh ayah Gautam. Tetapi ia tidak berhasil merampas benih itu. John kemudian mengirim orang untuk membuntuti Gautam selama di London. Ia membunuh teman Gautam yang bernama Michael. Ia bahkan mengirim anak buahnya ke penjara agar mengeluarkan Gautam. John ingin mengeluarkan Gautam dari tahanan polisi agar ia bisa mendapatkan bibit padi itu. Gautam menembak John di bagian tangannya. Ia kemudian membunuh semua anak buah John. Gautam juga menembak kaki John. Ia memaksa John untuk bercerita tentang siapa orang tuanya. Tetapi John enggan. Karena itulah Gautam akhirnya membunuh John. Gautam dan Samira menaiki mobil yang dikendarai oleh Gulab. Ia melihat sebuah bis sekolah yang melintas. Gautam meminta Gulab untuk berhenti sejenak. Seketika ingatan Gautam kembali melayang tentang masa kecilnya. Ia menyusuri sudut jalanan yang pernah ia lalui. Gautam akhirnya sampai ke sebuah rumah tua. Ia masuk ke dalam. Di sana Gautam menemukan buku harian. Dalam buku tersebut terdapat foto keluarga Gautam. Gautam pada akhirnya mengingat nama dan wajah kedua orang tuanya. Gautam kemudian larut dalam kesedihan. Film ditutup dengan adegan di mana Gautam akhirnya memberikan bibit padi unggul ini kepada halayak ramai. Dan dengan demikian tidak akan ada lagi orang-orang yang mati kelaparan. Dan film pun berakhir.